Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Berkah dalam. Kembali lagi pada renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara. Pada hari ini, 2 Agustus 2025, renungan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 14, ayat 1 sampai 12. Dengan tema keteguhan hati dalam kebenaran. Cerita dalam Injil tersebut ketika Herodes mendengar tentang Yesus dan ia menjadi takut. Ia pikir Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Dulu, Herodes pernah memenjarakan Yohanes karena Yohanes menegur dia. Herodes telah menikahi Herodias, istri saudaranya sendiri. Herodias marah besar dan ingin Yohanes mati. Saat pesta ulang tahun Herodes, putri Herodias menari dan menyenangkan hati Herodes. Herodes pun bersumpah akan memberikan apapun yang dia minta. Atas suruhan ibunya, gadis itu meminta kepala Yohanes di atas piring. Herodes sebenarnya sedih, tetapi karena gengsi dan sumpahnya di depan banyak orang, ia harus menuruti permintaan itu. Yohanes pun dipenggal dan kepalanya diberikan kepada gadis itu, lalu kepada ibunya juga. Ada 4 pesan utama yang dapat kita ambil dalam Injil tersebut. Yang pertama adalah menyampaikan kebenaran bisa beresiko. Yohanes tidak takut menegur Herodes yang telah mengambil istri saudaranya. Padahal ia tahu akibatnya bisa sangat fatal. Tetapi ia tetap memilih menyampaikan kebenaran. Hal ini bisa juga dalam hidup kita. Kita harus mengikuti Tuhan, berarti kita harus berani dalam berkata benar. Meskipun bisa membuat orang lain marah ataupun diri kita sendiri menderita. Yang kedua adalah hidup dengan jujur dan tulus. Yohanes hidup dengan integritas. Ia tetap setia pada panggilannya sebagai nabi, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Kita pun diingatkan untuk tetap jujur dan hidup sesuai firman Tuhan, meskipun dunia sekitar tidak mendukung. Yang ketiga adalah hati-hati dengan gengsi dan tekanan dari orang lain. Herodes sebenarnya segan dan takut kepada Yohanes. Tetapi karena ingin menjaga muka di depan tamu-tamunya, ia malah menuruti permintaan Herodias untuk membunuh Yohanes. Hal ini menjadikan pembelajaran penting bagi kita. Jangan sampai gengsi maupun tekanan dari orang lain membuat kita mengambil keputusan dan mengakibatkan hal yang fatal. Yang keempat adalah setia kepada Tuhan melebihi apapun. Yohanes tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Ia rela kehilangan segalanya demi kebenaran. Kita pun diajak untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, terlebih-lebih dari kenyamanan, keamanan, maupun kepentingan pribadi. Dari 4 pesan utama yang saya sebutkan tadi, kita dapat merenungi beberapa hal. Yang pertama, yaitu apakah aku berani berkata benar meskipun banyak orang yang tidak suka. Yang kedua, apakah ada hal dalam hidupku yang menghalangi aku ataupun kamu untuk tetap setia terhadap Tuhan? Yang ketiga, bagaimana aku bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang sering kompromi terhadap kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, berkah dalam.